bahwa di Indonesia ini ada sebuah grup band yang pakai hijab tapi mainnya metal dan sudah keliling dunia. Luar biasa ya. Dan mereka ini dari kampung. Nah, tadi kalau bicara perjuangan, kalah sama mereka perjuangan. Welcome to TV Aga Channel. Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV Aga. Ini lagi kedatangan, wah ini penyanyi Bogor ya. Penyanyi udah lama nih sebetulnya nih. Saya pernah juga ngeliat beberapa kali di YouTube, ada lagunya tuh Kecewa ya kalau nggak salah. Terus rindu apa? Rindunya. Kebayang nggak ada rindunya. Oke, selamat datang dengan Bang Billy Sebastian. Ya, terima kasih. Gimana? Udah lama jadi penyanyi ya? Dari 2018 kalau nggak salah ya? Bicara udah lama ya lumayan lama sih. Dari 2016 kalau nggak salah. 2016. Iya, gitu. Udah cukup lama lah. Grup di bidang musik itu udah lumayan lama. Asal dari mana? Asal kebetulan saya Bogor. Oh, Bogor. Bogor. Orang Sunda ya? Sunda. Dengar Billy Sebastian sih. Iya. Asa kumaha gitu. Ya Lain kalau Udin gitu. Orang Sunda kan namanya Udin, Encas. jadi apa ya Kang Yaga, memang udah biasa dipanggilnya seperti itu, ya udah kemana-mana udah. Itu nama panggung atau nama asli? Nama panggung, bahkan sekarang pun ya udah nama panggilan ya semua rekan-rekan kayak gitu semua. Nama asli udah nggak kepake udah. Iya. Aduh, story-nya rada-rada iya. Kang Billy lah. Kang Billy, ceritain dong perjalanan karirnya seperti apa? Kalau untuk perjalanan karir saya itu memang udah lama. Kenapa milih jadi penyanyi? Kalau untuk jadi penyanyi memang udah hobi ya. Mungkin udah seneng dari dulu, dari masih zaman saya sekolah SMP memang udah seneng di musik kan. Oh, udah senang nyanyi Gitu ya, bahkan singkat cerita ya perjalanannya saya dulu tuh punya grup. Oh ya? Sebelum solo itu saya memang punya grup lah. Akhirnya di grup band ini nggak berjalan, vakum. Singkat cerita berjalannya waktu, saya tetap nih nggak nyerah. Karena saya punya cita-cita di musik gitu. Dalam arti kata bukan hanya hobi semata. Pengen lah punya impian membanggain keluarga, khusus orang tua gitu, dengan kita bermusik gitu, berkarya di musik gitu. Iya. Sampai akhir saya lanjut, saya sampai sekarang ini ya jadi solo karir gitu. Udah lama lah pokoknya, udah berapa gonta-ganti grup lah. Wah, emang sih ya, sulit ya, gampang-gampang susah ya keluar grup itu ya. Masalahnya beberapa kepala disatuin kan, apalagi dalam bidang seni kayak musik ya. Betul. Kan genre banyak, ada yang suka genre ini, genre ini. Nah, gitu. itu memang kalau di band itu ya, di grup band itu memang yang setahu saya, sepengalaman saya memang kita nggak bisa ya, ya satu kepala itu buat bareng-bareng. Iya. Karena yang egonya yang lain, pemainnya lain, makanya ya udahlah saya bilang. Akhirnya ada temen yang bilang lu solo aja deh, daripada nggak pusing daripada lu punya semangat, punya cita-cita terhambat kan. Iya. Ya udah, bahkan sekarang saya di Solo mereka ngajakin lagi. Malah saya bilang gabung lagi. Iya, saya bilang ya udahlah, saya mau fokus di Solo aja dulu dah. Nah, ini perjalanan karirnya seperti apa nih? Apa dari, ya katakanlah dari bawah tentu ya. Dari bawahnya seperti apa? Apa langsung ditarik sama produser? Kalau untuk gini loh Kang Yaga, kalau untuk perjalanan dasarnya nolnya gitu lah, enggak seperti itu. Saya enggak langsung berjumpa dengan produser musik atau apa, enggak. Jadi melalui saya punya pertemanan ataupun link orang-orang yang punya apa sih di jalur musik yang lebih ke depannya, lebih jelas, lebih bagus. Orang-orang yang udah apa sih yang udah ngetop kali ya? Nah, apa yang berkompeten lah paling enggak? Ya, makanya dari saya bergaul, saya dikenal sama temen, ya itulah sampai sekarang saya sampai betul-betul adanya saya di Mart Production itu ya perjalanannya luar biasa. Gitu. Ada cerita-cerita yang mengharukan kah atau yang membahagiakan lah atau apalah gitu? Gini Kang Yaga, kalau cerita suka duka atau mengharukan udah pasti ya.
setiap orang masing-masing punya cerita. Yang sukanya dulu deh, iya, apa? dalam setiap perjalanan itu, kalau yang suka nih, yang seneng itu, saya merasa seorang saya ya, boleh dikatakan kita ini penyanyi kampung lah, dikatakan band kampung lah, yang nggak pernah punya impian, wah bakal dilihat sama orang banyak. Tadi nyanyi di kamar mandi, sekarang Nah, di istilahnya panggung gitu, betul kan ya, kita cuma nyanyi-nyanyi di kamar mandi, teriak-teriak. Bandung. Nah, didengar sama diri kita sendiri gitu. Bahkan kita pun nggak punya kepedean, benar nggak saya bisa nyanyi gitu ya. Nah, singkat cerita, kalau untuk seneng itu saya ngerasa mimpi lah bahasanya. Dimana saya pernah manggung bareng sama band besar. Iya. Ya, seperti Mas Bian Gindas kayak gitu kan. Waktu itu nggak salah di Semarang ya, saya lupa itu tahun berapa. Itu pernah itu. Dan itu pun memang mendadak itu buat saya suatu wah luar biasa lah. Jadi artis pembuka. Ya memang kita manggung bareng waktu itu, ada suatu acara, ada Bajara juga, jadi kita manggung bareng. Jadi buat saya kan nggak pernah kebayang gitu kan ya, ngimpi juga enggak bisa satu panggung sama mereka yang udah wah luar biasa, udah senior lah bahasanya. Makanya itu pengalaman luar biasa buat saya, mungkin sampai saat ini ya belum bisa saya lupain, berharga apa bahasanya gitu. Kalau dukanya ada yang nggak bisa dilupain? Nah, kalau untuk dukanya itu, selama saya bergelut di musik, memang ambisi saya itu dulu lagi pertama grup. Saya punya grup, memang gitaris itu memang masih kakak saya sendiri, dan teman-teman itu saya jalan sendiri kan ya, karena saya punya ambisi di musik. Sampai saya itu ke Jakarta waktu itu. Cuman labelnya saya lupa label apa. Itu tahun berapa tuh? Tahun itu 2000. itu kisaran dari tahun 2000 berapa ya, 2010-an kayaknya. Oh 2010 ya, 2010 masih zaman CD ya kalau nggak salah ya. Masih RBT juga. Iya ada RBT. RBT itu saya jalan sendiri, saya inisiatif sendiri karena saya punya semangat di musik. Itu ya mohon maaf ya. Nyari-nyari label gitu. Wah benar-benar. Nyodorin demo. Nah itu kayak seperti itu Kang Yaga. Maksudnya sampai uang pun saya ingat waktu itu kalau masuk punya uang 13.000. Gimana caranya saya nyampe ke Jakarta gitu. Saya sendiri nekat. Itu nekat nyampe sana karena memang yang buat saya semangat ini memang ambisi saya di musik, ketemu sama orang. Akhirnya singkat cerita dia memang adalah suatu kesempatan di situ, kita kontrak RBT dan sebagainya. Akhirnya ya gitulah namanya orang ya, nggak semuanya nggak semuanya jujur atau gimana. Mengalami namanya kita pernah ditipu segala macam. Sampai tuh saya pulang betul-betul itu jalan kaki kan. Kehabisan ongkos. Itu saya jalan kaki bener, masya luar biasa lah. Jalan kaki dari mana ke mana tuh? Dari Jakarta ke waktu Bogor? Itu saya ke daerah Jakartanya ke Kalibata. Dari Kalibata ke? Saya bingung nih, duit udah tinggal 4.000. Mana? Bis doang Nah, dari. saya bilang kan, udah saya pikir, tapi kondisi aus kan, udah aus. Nah, kalau kita bicara lapar mah kita udah ngukur aja, dana udah gak bakal cukup. Udah, saya modal nekat, saya beli aqua, habis nih duit, ya kan? Udah saya nekat aja jalan kan. Dan waktu itu saya punya keyakinan, udahlah saya usah gimana. Nyampe nggak nyampe, masa iya Jakarta Bogor, saya bilang, saya jalan, ya saya berani diri, saya ngompreng aja tuh kan. Saya ngompreng. Nah, sampai itu saya ketemu mobil, pas betul berhenti di pasar TU Kemang. Itu mobil sayuran. Tuh dapat pertolongan saya di situ tuh. Itu jadi ingat kalau dulu suka camping gitu kan di jalanan tuh nyetopin truk. Itu kan masih zaman dulu kayak Zaman gitu dulu kan, zaman Sebutnya saya suka bahasanya kita hiking kan kayak gitu nah, tuh. iya, mantekin kendaraan lah. Gitu. Itu hal yang memang paling buat saya wah sedihnya, memang dicampur aduk. Jadi selama saya numpang itu benar, sampai memang benar netes air mata, memang benar. Dan saya punya dalam hati suatu saat saya bilang apa yang saya alami ini akan jadi sebuah kebahagiaan nantinya. Ya karena kan saya berprinsip gini, orang mau sukses nggak semudah balikan telapak tangan kan. Betul. Pastinya butuh perjuangan, butuh pengorbanan, udah segalanya. Makanya saya punya keyakinan gitu. Akhirnya saya sampai udah kayak orang pulang dari mana tahu gitu kan. Temen-temen ya Allah sampai gitu. Iya gitu kan. Wah luar biasa lah pokoknya. Nah tuh ini buat inspirasi ya yang lain ya. Untuk menjadi seseorang itu nggak selamanya ada yang instan, yang banyak duit sih mungkin bisa instan ya. Betul. Tapi ya yang lebih idealnya itu
harus penuh dengan perjuangan, Betul, ya nggak? betul. Jadi jangan dipikir orang sudah rekaman, kemudian udah ngetop, manggung di mana-mana, udah banyak fans, tiba-tiba ngetop gitu aja, nggak juga. Ingat ya kan, perjuangannya itu Betul. yang harus kita pertimbangkan juga gitu kan. Ya mudah-mudahan yang lain-lain, terutama ya masyarakat semua lah ya, Iya, para betul. musisi-musisi yang pemula nih, jadi inspirasi juga nih Bang Billy nih, bahwa segala sesuatu itu harus diraih dengan perjuangan yang nggak Betul, gampang. Betul, betul. Bang Billy, kalau saya dengar suaranya kok kayaknya khas banget ya. Kalau melihat dari penampilan, apa ya, nggak nyangka aja gitu. Kan suara itu agak-agak sengau, kemudian lagunya tuh agak ke Melayu-Melayu gitu ya. Emang begitu ya? Ciri khas apa gimana itu? Ya kalau memang untuk suara mungkin lebih ke karakter kali kan. Iya, betul, karakter. Tapi Kalau- bagus itu punya iya, karakter. Kalau ya. memang genre itu memang saya lebih seneng memang di Melayu. Hmm. Gitu, di genre Melayu. Dalam arti kata bukan berarti kita nggak seneng genre lainnya. Kita musik itu nggak harus yang seperti apalah, nggak fanatik apapun, seneng gitu. Ya sebelum memang dari ada musik Melayu, memang saya seneng musik-musik Melayu itu yang mendayu-dayu itu saya seneng Iya. gitu. Dan bahasanya dengan sederhana, Mudah dihafal. mudah dihafal, dan juga memang itulah masing-masing genre punya tingkat kesulitan masing-masing kan Betul, pastinya. betul. Itu bukannya gampang ya gitu, Iya, susah juga. betul. Apa ya, setahu saya kan Melayu itu kita memang apa ya, harus Iya, menguasai pernapasan, betul. harus memang benar-benar kita apa sih, main cengkok juga kan kalau iya. Melayu itu kan Heeh. gitu. Jadi ya itulah masing-masing punya tingkat kesulitan masing-masing. Apalagi suaranya nih kadang-kadang melengking gitu kan. Kalau napasnya nggak kuat atau nggak mencapai oktav itunya susah juga tuh. Tapi sama juga kalau di panggung juga hampir sama dengan yang di rekaman ya? Kalau untuk di panggung ya gini sih Kang Yaga, menurut saya tinggal gimana ke kita pribadi Mhm. gitu. Dalam arti kata mungkin kalau kita recording kan Iya. bahasanya kan nggak dilihat orang, Tuh, bahasanya kita bisa diulang-ulang, bisa diulang-ulang. bisa dipoles. Nah, dan untuk dari segi nervous pun kayaknya enggak deh. Paling cuma faktor fokus sama kita capek kali istirahat. Kalau kita Iya. panggung live itu pasti kita harus Iya. benar-benar fokus, karena nervous itu ya luar biasa. Itu udah memang menjadi langganan setiap artis lah kayaknya, kalau memang dia nggak benar-benar fokus gitu loh. Betul. Yang tadinya kita mungkin sama nyanyi kayak di recording itu bisa robah Kang Yaga. Kalau Hmm. memang kita nggak fokus, nervous gitu. Jadi kan Grogi ya. grogi udah kemana-mana. Mensana in convolinsano, musik ke mana, lagu ke mana. Betul, betul, betul. Betul kan. Musik ke sana, lagu ke sini atau apalah itu istilah. Iya, betul, betul. Iya, ciri khasnya memang kental banget ya. Saya ngelihat, dan memang karakter suaranya pas dengan lagu-lagu yang bergenre seperti itu. Mellow, sedih, sedih mulu lagunya. Iya. Karena kalau saya pribadi sih nggak apa ya, ya tadi saya bilang nggak terlalu fanatik. Ya bahasanya walaupun saya memang sekarang menggeluti di musik pop Melayu, dalam arti kata dangdut pun saya suka. Iya, iya, iya. Karena kenapa? Kalau buat saya pribadi ya, Betul. mungkin nggak tahu buat rekan-rekan yang lain yang memang Iya. senang di lagu Melayu. Kalau buat saya itu lagu dangdut itu justru bisa melatih kita untuk bermain cengkok ataupun atur Betul. nafas. Karena dari segi kesulitan dangdut tuh nggak gampang lah. Semua juga nggak ada yang Nggak gampang, sih. tadi saya bilang Semua ada gitu. ada tingkat kesulitan masing-masing. Ngomong-ngomong, udah rilis single baru apa gimana nih? Kalau untuk single terbaru sih yang untuk saat ini memang belum, tapi yang memang baru-baru kemarin tuh ada. Ada. Gitu, yang Boleh dong bocorannya apa? itu yang judulnya Kecewa. Oh, Kecewa. Iya, 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 iya. Oh, itu lagunya sedih banget lah saya dengerin. Kecewa. Karena rata-rata ya lagu Melayu itu identik ya memang yang kayak gitu. Rata-rata sedih, galau kayak gitu kan. Ya, Kecewa bisa ditonton ya di YouTube ya. Betul. Kecewa dari channelnya Mars Production. Iya. Mars Production ya. Bisa langsung Jangan lupa. dikepoin, ditonton langsung Kepoin. di channel YouTube-nya Mart Production. Kayak gimana sih nih Billy Sebastian nih kalau nyanyi gitu kan. Pokoknya melo banget. Kalau cewek-cewek itu apalagi habis putus ya dengan lagu Kecewa. Aduh, gile itu. deh nangis Bombay. Benar-benar kayak nggak bisa nangis Bombay, kayak bisa baper benar-benar. Iya. Itu pengalaman pribadi apa gimana? Ya sebenarnya sih kalau untuk pengalaman di lagu Kecewa ini
kalau buat saya sih mungkin ya setiap orang pasti mengalami, karena dari tema kekecewaan ini kan memang umum ya, tapi kecewanya hal apa dulu nih? Kalau untuk lagu ini pasti ya tentang perasaan, pastinya tentang perasaan. Hampir semua orang ngalamin Hampir ya. semua orang Pernah ngalamin. Pernah maksudnya. ngalamin pastinya. Ada Ya. yang sekali, ada yang 2 kali, ada Ya. yang berkali-kali. Betul Kang Yaga. Jadi lagu Kecewa ini kan menceritakan memang kekecewaan seseorang, memang sudah menaruh kepercayaan sama pasangannya kan. Ya semua itu hanya ucapan lah, bahwasannya ya setia lah, segala macam lah, apalagi hubungan kita LDR kan, jarak jauh, Iya, iya. ketika dikomunikasi, ya aku setia sama kamu. Iya, liriknya Aku- bang, nah, LDR ya. iya kayak gitu kan, aku sayang sama kamu. Nyatanya kan di belakang itu, itulah ada suatu pengkhianatan, makanya itulah kekecewaan kita. Dan itu memang sesuatu yang sering terjadi di masyarakat sih, hampir semua mengalami Iya. ya. Apalagi sekarang zamannya handphone, buset deh. Benar Kang Yaga. Rawan banget. Rawan, betul. Berarti itu lagu memang pas banget itu, dari masa ke masa itu bisa apa ya, masih masuk lah gitu orang dengerin, dan lagunya enak banget ya lagunya ya. Lagunya mellow, emang agak ke Melayu-melayuan, tapi istilahnya lagu komersial gitu. Istilahnya nanti saya pingin tahu nih suaranya, biar nyanyi dikit, tapi nanti aja ya. Oke, boleh. Sebelum itu, ini kan musisi nih, genrenya gitulah, mellow, kemudian cengkoknya khas, suaranya khas. Kalau saya dengerin sebuah musik, minta pendapatnya aja nih, seperti apa, boleh nggak? Boleh Kang Yaga. Ada sebuah lagu, nanti minta pendapatnya. Yang jelas itu akan bertentangan dengan genre yang Iya. Kang Billy. Oke, coba sekarang pakai dulu deh ini. Oke. Ya. Oke, siap ya. Oke Kang. Somebody set the plane. Somebody kill with gun. Somebody wear the name. Steal your money from yourself. Somebody claim the bait. Somebody make it crush. Somebody take the stand while the other hides with bloody in the face. Put the gun down. Put the gun down. Put the gun down. Put the gun down. Protect the crown. Protect the crown. Protect the crown. Protect the crown. Oke, cukup ya. Somebody set the plane. Sip. Nah, menurut Kang Billy, itu kan genrenya lain. Iya. Itu metal ya, Metal. heavy metal. Ada sentuhan new metal juga. Ada funky juga di situ, ada hip hop lah sedikit gitu ya. Nah, menurut Kang Billy, gimana musik ini, bagus nggak? Kalau menurut saya, kalau bicara musik, semua itu bagus. Bagus. Ya, kita nggak bilang musik rock, metal ataupun apapun untuk sejenisnya nggak bagus. Gitu, Gitu. masih bagus. Enggak, maksudnya bisa ini nggak menceritakan kira-kira nih musik tuh kayak gimana sih? Ini sebagai pendapat aja dari Kang Billy. Kalau untuk musik rock gitu ya. Nah, musik kayak tadi ya, yang tadi. Nah, kalau untuk musik yang seperti itu sih, apa ya? Sebenarnya ya bagus-bagus aja sih. Karena kan orang itu kan beda-beda ya. Dalam arti kata, Tergantung selera ya. selera Persepsi, gitu loh. ya kan? Nah, Iya. saya pribadi pun untuk musik-musik rock kayak gitu ya cukup seneng juga. Suka ya. Walaupun nggak menguasai, tapi seneng. Jadi, Kalau disuruh nyanyi kita enggak? waduh, kalau untuk menyanyi kayaknya nyerah juga. Gitu lah, nyerah juga. Harus belajar lagi kayaknya. Gitu. Jadi senengnya itu apa? Musik kayak gitu kan energi, Iya. betul. semangat gitu loh. Iya. Ibarat kasar, nggak jenuh, nggak ngantuk. Gitu ya. Tapi kembali ketika saya membawakan musik Melayu, ya memang itu memang penjiwaan Iya, di situ. jiwanya di situ. Gitu. Beda genre lah. Beda genre, gitu. Nah, ini mereka ini bertiga nih. Oh, Ini terus- sebetulnya dari Indonesia ini. Ini unik nih. Jadi ya musiknya tuh ya ada hip hopnya, ada funky, ada metal gitu ya. Mereka ini Voice of Baca pernah dengar nggak? Cewek 3 pakai hijab, tapi mainnya metal. Kalau untuk denger sih mungkin saya baru dengar kan ya, baru dengar Ya. saya. Ya jujur aja memang baru dengar. Baru dengar ya. Nah,
Mungkin saya ketinggalan informasi kali ini. Iya. Udah lama sebetulnya. Nah, ini oke lah, karena Kang Billy baru tahu ya, Iya. saya jelasin sedikit ya tentang Iya. Voice of Paceplok biar kita sama-sama sesama musisi kan, Betul, biar betul. tahu paling enggak ya. Bahwa di Indonesia ini ada sebuah grup band yang pakai hijab tapi mainnya metal dan sudah keliling dunia. Luar biasa. Itu. Mainnya udah di Eropa. Bentar lagi mau ke Denmark lagi nih. Dulu udah ke Denmark, sekarang mau ke Denmark lagi bulan apa ya, Juni kalau nggak salah. Di acara Copenhagen di Copenhagen, Denmark. Dan mereka ini dari kampung. Nah, tadi kalau bicara perjuangan, kalah sama mereka perjuangan. Bayangin di tempat yang konservatif ya, boleh dikatakan di sebuah kampung, pegunungan, orang desa. Kemudian memainkan musik metal, tentu dong banyak larangan. Betul. Dari lingkungan, kemudian dari keluarga juga dilarang, gitu kan. Tapi mereka kekeh gitu, main itu sampai akhirnya bisa keliling dunia. Luar biasa. Dan mereka itu main di acara-acara besar, diundang, Event-event besar ya. event-event besar di seluruh dunia. Misalkan di Ceko tuh ada yang namanya Color of Ostrava, itu band-band top semua yang main di situ. Kemudian ada Transmusical ini di Perancis, Valko Festival di Belanda, kemudian ada juga kalau yang khusus metal, itu khusus metal dunia di Jerman, namanya Wacken Open Air. Iya. Itu pemain band metal itu bermimpi main di situ, dan itu gila semua, orang top semua yang main di situ, dan mereka juga diundang main di situ di tengah lautan manusia kan, gila, di Wacken Open Air. Di Amerika mereka sudah keliling juga gitu kan, di LA, New York, di Boston, udah keliling Amerika lah. Berarti apa ya istilahnya luar biasa kan ya, mereka ini udah go internasional ya. Go internasional. Iya, betul. Dan baru kemarin sih udah di Singapura udah 2 kali tuh. Kemarin juga baru main lagi di Singapura di acara apa saya lupa tuh. Nah sekarang udah mau ke Denmark di Copenhagen mainnya, Copenhagen acaranya. Dan itu acara-acara besar yang mereka ikuti, acara-acara festival tahunan yang dimana di situ kumpul musisi-musisi top dunia semua. Dan multi genre kebanyakan. Iya. Yang genrenya sama cuman di Wacken Open Air doang, yang sama ini mungkin nih Denmark nih, Copenhagen nih. Nah, itu baru memang genre metal ya, khusus metal gitu. Dan gila dengan para legend. Kalau kayak di Wacken Open Air tuh di situ ada siapa ya? Ada SLI Dying, ada Slipknot, kemudian ada Iron Maiden, gitu-gitu deh. Jadi apa ya, buat mereka ini udah memang benar-benar manggungnya itu memang Iya. legend semua ya. Iya, dan Luar hebatnya biasa. lagi, band Indonesia, mau cewek kayak mau cowok ya, itu belum pernah ada yang diundang sampai saat ini di acara Glastonbury Festival di Inggris. Karena itu acara sangat-sangat terkenal, acara itu ngetop banget. Orang udah main di Glasgow istilahnya. Wah, udahlah orang gila main di Glasgow. Udah dunia udah melirik semua tuh. Iya benar. Yang di situ mainnya legend semua tuh kebanyakan tuh di di Glastonbury Festival. Band Indonesia sampai saat ini baru mereka yang diundang main di Glastonbury. Gila gak? Luar biasa. Ya. Gokil kan itu, dari kampung loh. Benar. Kalau ngomongnya juga Sunda. Itu benar-benar wanita semua ya. Cewek semua. Luar biasa. Vokalisnya dipilih oleh BBC menjadi salah satu di antara 100 wanita yang dipilih. Salah satunya dia. Wanita paling inspiratif dan berpengaruh di dunia. Wah, luar biasa benar. Dunia loh, gila. Dari seluruh dunia dikumpulin nih wanita dipilih 100 diantaranya dia. Berarti ngalahin berapa cewek, berapa miliar cewek yang ada di dunia nih. Oh iya, dunia itu. Indonesia benar. gimana nggak bangga. Iya, benar. Dan mereka selalu bilang bahwa we are VOB from Indonesia kalau manggung. Jadi ya kita bangga lah ya sebagai orang Indonesia. Kenapa saya angkat ini juga, karena saya bangga dengan mereka. Betul. Gitu. Dan sekarang masaknya dia itu benar-benar militan, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia dia
Mereka punya masa. Kalau manggung kan udah lautan manusia yang nonton. Saya jadi penasaran nanti saya Nah, selesai iya. ini, selesai Walaupun ini, genrenya dengerin loh. Ya salah satu lagunya itulah. Betul, nanti selesai ini saya mau langsung kepoin lah, mau saya lihat video. Keren. Musiknya boleh ya sebagai gambaran ya, walaupun beda genre ya. Jadi kalau ngebassnya itu pemain bass, ini mah cuma 3 loh. Pemain bassnya itu bukan bass yang biasa, main bassnya udah kesini-sini dia. Slapping, hampir semua lagu ini kan slappingan juga. Terus si ceweknya, semua cewek ya. Vokalisnya kalau nyanyi sambil nge-rap, kan susah tuh. Tapi nge-rap tapi pegang gitar, lead lagi. Ya gitu. Drummernya udah metal habis. Makanya orang kagum, pakai hijab. Luar biasa. Satu-satunya di dunia mungkin band hijab metal yang sudah manggung keliling dunia. Kalau band hijab metal mungkin ada beberapa lah ya, tapi kan belum terkenal mungkin. Iya. Kalau mereka ya bisa terkenal. Oke, Kang Billy, sebelum ditutup nih, boleh dong nyanyiin dong bait lagunya pakai yang rapnya kayak yang kecewa, biar tahu, biar orang penasaran. Wih gila, keren banget nih gitu kan. Keren banget, terus penasaran kan mereka searching nanti di YouTube. Oke, siap, boleh tanya aja. Oke sip, mulai. Paling bagian rap aja ya. Apalah terserah. Aku kecewa karena kau mendua, sejahat itu kau lukai hatiku, dengan janjimu untuk selalu setia, ternyata kau dusta. Di mana hatimu dan perasaanmu saat kau katakan rasa sayangku? Kau buat diriku sangat tersiksa, begitu teganya. Yeay, Billy Sebastian. Keren kan? Enak lagunya. Silakan dikunjungi di channelnya ya, di Mars Production. Di channel YouTube-nya Mars Production. Lagunya Kecewa. Kecewa. Ada juga lagu yang lain juga. Ada yang lain Walaupun juga. udah agak lama itu lagu. Iya, dari rindu-rindunya. Iya. Ada pesan-pesan buat penonton TV Yaga? Buat penonton kawan-kawan TV Yaga, Nah, tetap semangat, tetap konsisten. Bagi yang memang senang di dunia musik, buat saya pribadi, usaha tidak akan membohongi hasil. tuh. Itu aja, tetap semangat lah buat semua. Terus semangat. Oke, terima kasih Bang Billy Sama-sama. Sebastian Terima sudah kasih juga berkunjung ke Kang TV Yaga Yaga. atas undangannya. Mudah-mudahan Terima kasih sukses ya. Amin. Mudah-mudahan jadi penyanyi yang oke lah, yang terkenal. Syukur-syukur Amin, bisa amin. mendunia, paling nggak ke Malaysia lah. Amin, amin. Bisa. Oke, terima kasih banyak sudah nonton TV Yaga sampai habis. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, share, komen. Dan terakhir, salam satu nusa, satu bangsa, satu channel TV Yaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.